Ya itu tadi, tidak usah mengkultuskan yang pertama, yang kedua tidak usah menyesatkan. Kita punya jalan masing-masing. Clear? Minum dulu kopinya. Ya, minum dulu. Sambil kita buka kitabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 25 ya. Ini memang agak tebal, tapi bisa lah selesai. Apa sih di dunia ini tidak bisa selesai? Ya. Kemarin kita membahas orang yang paling dekat dengan Allah, yaitu ahlul ilmi dan ahlul jihad. Orang yang berilmu tugasnya menanam, orang yang jihad tugasnya membasmi hama. Clear. Sekarang kita lanjut itu. Al-alimu, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-alimu orang yang alim aminullahi, orang kepercayaannya Allah. Subhanahu, maha suci Allah fil ardi di bumi. Berarti jelas ya, orang yang berilmu itu lebih terpercaya dibanding yang tidak berilmu. Makanya meskipun banyak nakalnya sedikit, orang yang berilmu itu dia akan tetap lebih dipercaya. Kayak saya ini sebenarnya potensi bohong juga banyak, tapi lebih dipercaya karena gara-gara saya tertib dari kecil, kelihatan ilmunya lebih duluan. Jadi ya tidak usah pede-pede banget, ya biasa saja. Karena juga kembali lagi, meskipun berpotensi bohong, tapi orang yang lebih alim, orang yang lebih tahu itu lebih berpotensi dipercaya. Berdasarkan hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya, yasfa'u akan memberi syafaat yaumal kiamati di hari kiamat al-anbiya'u, yang pertama para nabi. Jadi para nabi itu tidak boleh masuk surga duluan, suruh di pintu surga dulu. Kira-kira jatah syafaatnya berapa? Kalau jatah syafaatnya 1000 berarti naik turun ke neraka, naik lagi dan sebagainya, tapi tidak terbakar, mencari orang yang mendapatkan syafaat. Yang kedua, tumal ulama, kemudian orang alim, ulama, orang yang berilmu. Nah, kalau orang yang berilmu itu nanti enak ini ya, muridnya dapat ya, makanya kalau dapat sanad itu ya setidaknya ada harapan lah ya. Jadi kalau sudah dapat ijazah dari guru, dapat sanad itu sudah ada harapan. Minimal ada satu alasan, satu sertifikat meskipun tidak tertulis, nanti di hadapan Allah, saya pernah belajar loh ya Allah, itu guru saya. Nah, gitu. Dan nanti bisa nuntut gurunya, guru, dulu saya belajar kepadamu, saya mengamalkannya, saya dalam keadaan repot, tolong dibantu saya. Itu boleh. Jadi salah satunya irtibat, sambungan itu adalah dengan ilmu. Makanya disebut dengan periwayatan atau dalam sanad riwayat itu disebut dengan sambungnya ilmu dari murid kepada guru. Dan memang lebih confidence. Orang itu kalau pernah belajar itu lebih confidence. Saya dulu lulusan SD mana, itu keren ya. Saya pernah SD, daripada yang otodidak. Yang otodidak pasti ada minder-mindernya. Yang lulusan SD biar tidak pinter sekali pasti pede. Itu guru saya punya kenangan. Itu Pak Guru itu wali kelas 1, itu wali kelas 2, guru agama saya siapa. Gitu. Meskipun tidak pernah khatam. Ya, tsumma syuhada, kemudian para syuhada. Para syuhada itu orang-orang yang mati syahid. Ya, seperti itu. Nah, itu ada keterangan ya, Fatah Al-Mausuli telah mengatakan bahwa bukanlah orang yang sakit itu apabila dilarang makan dan minum serta berobat, dia pasti akan mati. Mereka menjawab benar, dia pasti mati. Al-Mausuli mengatakan bahwa demikian pula halnya dengan hati, apabila tercegah darinya hikmah dan ilmu selama 3 hari, ia pasti mati. Makanya di sini kita sudah alhamdulillah 3 hari sekali tes iman. Ya, ini boleh dikutip ini ya. Silakan dikutip. Imam Al-Mausuli, Imam Fatah Al-Mausuli mengatakan bahwa 3 hari orang tidak belajar, tidak cas ilmu, hatinya mati, bawaannya uring-uringan, ya, marah-marah, sedih sana sedih sini dan sebagainya. Nah, gitu ya. Sudah dibaca sendiri, sudah pinter semuanya. Nah, ini kan kita balik berikutnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya Rasulullah ya. An-nasu manusia halaman 26. An-nasu manusia nuyamun, semuanya itu dalam keadaan tertidur ya, kayak kita ini terlena. Ya, bisa diartikan nuyamun itu terlena. SD itu kan coba lihat. Kan selalu dikatakan seseorang yang apa namanya istilahnya lambat sehari dalam menanam, maka dia akan lambat sehari dalam memanen. Coba lihat berapa yang terlewat dalam hidup kita. Ketika kita kecil SD itu banyak yang terlewat. Ketika masuk SMP, ya Allah dulu saya sudah belajar, kenapa bisa begini. Masuk SMP, masuk SMA juga begitu. Dulu masih banyak yang terlewat. Masuk perkampus juga begitu. Maka sesungguhnya manusia itu terbujuk dalam keadaan tidur, tidak sadar dan sebagainya. Ya lihat. An-nasu nuyamun faiza, maka ketika matu mereka sudah mati, intabahu, baru benar-benar sadar atau bangun. Ya Allah, banyaknya yang terlewat dalam kehidupan saya. Makanya dikatakan para imam ya, kayak imam itu, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, ya saya dikasih kesempatan hidup sekarang 1 atau 2 jam ya, biar saya bisa sedekahkan. Makanya kebanggaan meninggalkan warisan untuk anak-anak cucu itu kebanggaan. Tapi kalau tidak meninggalkan amal soleh, amal jariyah, wakaf dan sebagainya, wah itu kerugian. Nah, ini hadisnya kan doa sakit. Ya minimal coba kalahkan satu kitabnya Imam Ghazali gitu kan. Head to head dengan santrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Ini keutamaan Nabi ya. Innal malaikata, sesungguhnya malaikat latadungu, pastilah menaruh ajnihataha, sayap-sayap mereka, li thalibil ilmi, bagi orang yang belajar ilmu, ridhon karena ridho bima yasnau, terhadap mereka semua yang mereka kerjakan. Selama status antum itu pelajar, ini jadi saya sebut. Jadi selama antum statusnya pelajar itu dalam keadaan diridhoi Allah. Kalau dalam keadaan ridhonya Allah, maka di situ dijaga malaikat. Kan menaruh sayapnya. Nah, kalau sudah seperti ini kan hadis berikutnya itu para ikan di lautan itu memohonkan ampun kepada Thalibul Ilmi. Saya tidak membahas sampai jauh-jauh ke sana. Tapi yang antum perlu garis bawahi bahwa pelajar yang diridhoi dan dijaga malaikat itu dalam posisi takorrub, dekat dengan Allah. Nah, karena dekat dengan Allah ini potensi doanya terkabul. Banyak itu posisi dalam keadaan belajar. Nah, itu takorrub. Ibaratnya kalau kita bertakorrub malam tahajud kan payah. Ibaratnya kalau kita takorrub pagi baca Quran payah. Ibaratnya kalau kita bertakorrub sholat duha kita capek, kita di dalam masjid iktikaf juga capek. Tapi kalau hanya mendengar ini saja, terus berangkat dari rumah mau ngopi gitu, ya. Berangkat dari rumah mau ngopi, mau belajar, itu malaikat juga membentangkan sayapnya itu dalam keadaan takorrub. Makanya pas motornya dibeber, pas kakinya dijalankan, bilang Allahumma ghfirli dzunubi, ya Allah ampunilah dosaku. Ya Allah berkahilah langkahku, jadikan soleh-solehah keturunanku, berkahilah usahaku, dan semuanya. Ya. Terus lagi ditanya, ya apakah boleh doa atau hajatnya hajat duniawi? Ya boleh, asalkan ketika hajatmu duniawi itu dikabulkan, jadikan itu sebagai tangga keimanan. Ternyata Allah Maha mendengar doa gitu loh. Jadi doa perkara gini, ya Allah saya perlu kendaraan baru, perlu istri baru. Lirinya ke situ. Jadi seperti itu, silakan berdoa begitu. Tapi kalau nanti dikabulkan, ingat yang mengabulkan siapa. Tugasnya apa? Bersyukur kemudian beribadah lebih baik dari kemarin. Maka minta kaya boleh, minta hidup berkecukupan, hidup sejahtera silakan, minta jabatan yang tinggi silakan, asalkan itu semua membawa kepada bentuk takorrub ila Allah. Nah, jadi mujahadah kalau berat bangun malam, kalau berat sholat duha,
Tuhannya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya. La'an dan pastilah antal itu la yakti pasti gitu ya. An apabila tadu goda bil goda di walasi itu pagi-pagi belajar. Tadu itu artinya wah kamu belajar. Tapi kalau dalam struktur bahasa Arab tadu itu pagi-pagi belajar. La'an tadu apabila dan pastilah apabila engkau pagi-pagi pada ta'alama kemudian kamu belajar baban satu bab minal ilmi dari ilmu ini bab tentang khairun itu lebih baik min an daripada antusolia apabila engkau sholat nyata rokaat 100 rakaat. Ya lu tidak usah menghujat kitabnya, tidak usah menghujat saya. Nanti kita ketemu Imam Ghazali baru kita gaduh nanti. Nanti sholat duha pasti berapa rakaat? Ada yang tunggu 12 rakaat. Nah ini kalau ketemu di sini, ini katanya apa namanya? Dari riwayatnya Imam Ghazali. Meskipun doa secara periwayatan dan sebagainya bagaimanapun ini ditulis oleh Imam Ghazali. Beliau siap bertanggung jawab dunia akhirat. Sudah begitu saja. Tidak usah sok yes ya. Ini doanya sudah bagaimanapun manfaatnya Imam Ghazali dari tahun 500 Hijriah sampai hari ini kita rasakan. Karena tidak ada pesantren tua di Indonesia, di Nusantara tidak mengkaji kitabnya Imam Al-Ghazali. Ya kalau pesantren baru-baru ya biar namanya anak ABG atau maba, anak maba ya biasa gitu. Masuk kampus pertama kali udah semester 3, semester 4 sudah. Apalagi kalau sudah semester 16. Jadi belajar di waktu pagi itu lebih baik daripada yang majelis duha. Sekarang artinya kalau begitu tidak usah sholat 100 saja, jangan. Ya, ini lewat pemahaman ya. Jadi jangan seperti itu. Artinya sholatnya tetap iya, belajarnya tetap iya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru bahas saya cepat begini saja, tidak selesai apalagi nanti. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu. Wa id dan ketika akhadha mengambil Allah mitsaqo perjanjian alladzina kepada orang-orang utul yang diberikan alkitabah artinya keilmuan. La tubayyinunahu. Haruslah engkau menyampaikannya linasi kepada manusia. Wala taktumunahu dan jangan kamu sembunyikan. Kalau sudah dapat ilmu dibagikan meskipun lewat pemahaman. Dan memang kalau hati yang selamat itu menjelaskan memang agak susah. Tinggal dengan perilaku. Makanya kalau orang sepuh seperti kita, beliau dilihat dari kebijaksanaan. Jadi kematangan keilmuannya tidak sampai tidak harus disampaikan dengan lisan tapi dengan kebijakan. Nah, tidak usah kamu keluar kalau sudah lewat maghrib. Tidak usah pakai dalil. Karena kalau sudah lewat maghrib itu bahaya. Artinya kebijaksanaan orang tua. Orang tua pernah muda, yang muda belum pernah tua. Dalilnya itu saja sudah cukup. Banyak anak yang kebelajar rusak karena apa? Karena melanggar dalil dari orang tua. Yang dalil itu tidak perlu diucapkan. Apa? Bapak pernah muda, antum belum pernah tua. Makanya kalau bapak jangan ke sana, sudah dengarkan saja. Ridallah biridal walidain, maksudullah bisukil walidain. Orang di dalilnya itu. Kalau bapak ridho aman, kalau bapak tidak ridho ya sudah jangan main-main. Dalilnya apa ya sudah dalilnya meskipun tidak disampaikan seperti itu. Kebijaksanaannya karena sudah melewati masa yang panjang dalam kehidupan sudah bisa menyimpulkan ini asam garam apa semua. Tidak mungkin orang tua itu ngomong tidak ada dasarnya seperti itu. Nih, kita lanjutkan Ali Imran 187. Ada hadisnya Nabi tadi ma'atallahu aliman illa akhadha alaihi minal kisaki ma'akhadha ala nabiyina antubayyinahu linnasi wala taktubhu. Maka tidaklah akan memberikan Allah aliman kepada orang yang alim berilmu illa kecuali akhadha mengambil
mengambil alaihi kepada orang alim tersebut. Allah mengambil apa? Minal mitsaqi dari perjanjian, ma dari hal-hal akhadha yang diambil ala nabi kepada para nabi, antubayyin untuk menjelaskannya, untuk menyampaikannya dinasi kepada manusia, wala taktubu dan jangan kamu sembunyi. Artinya apa? Kalau sudah hari ini dapat ilmu, nanti pelan-pelan diamalkan, terus kemudian kita lagi lanjut. La ayyuh yallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutusnya ke negeri Yaman. La'an, sungguh apabila yuhdiya Allah memberikan hidayah kita ke atas dirimu, rajulan seorang wahidan satu pun khairun itu lebih baik laka bagimu minad dunya wa ma fiha daripada dunia seisinya. Jadi siapa yang banyak asbab ngajak ngaji di sini dapat satu ayat itu sudah jadi satu tangga, yang tangga itu lebih baik daripada dunia seisinya. Dia bayangkan, ini ada jaminannya. Nah, untuk jadi tangga berapa dari kebaikan orang lain? Tidak harus ngaji di sini, mungkin ada tabligh akbar, mungkin ada kelas-kelas apa yang ada kebaikan itu. Jadi bayangkan, orang kaya raya. Ya, orang kaya raya. Nah, termasuk khairun minad dunya wa ma fiha itu beberapa ulama memaknainya dengan satu, dunia wa ma fiha itu adalah kebahagiaan. Tiada kebahagiaan kecuali membagi kesuksesan kepada orang lain. Sekali lagi, tiada kebahagiaan ya, yang lebih indah, yang lebih baik daripada memberikan kesuksesan kepada orang lain. Makanya disebut dengan hidayah. Bukan saya yang ngomong ya. Jadi beberapa ulama itu menafsiri termasuk lebih baik daripada dunia seisinya itu adalah kebahagiaan melihat murid kita atau sahabat kita sukses, hidupnya baik. Dan itu lewat jalur kita. Dan nanti di akhirat dia akan ngomong, makanya banyak kesulitan. Coba yang biasa doa pagi, doa petang, Allahumma inna na'udzubika min hujat. Ya Allahumma inna nas'aluka min hujatil khair wa na'udzubika min hujatil syarr. Ya Allah, saya minta kejutan baik, jangan kasih kejutan buruk. Nah, termasuk kejutan baik itu adalah tidak sengaja memberikan petunjuk kepada orang lain. Nanti di akhirat, ya Allah, saya jadi baik ini lantaran dia. Berarti amal-amal saya dia juga berkali berapa itu maksudnya, kok saya tiba-tiba surganya tinggi sekali. Yang jadi masalah itu, yang masih terus berbuat keburukan nanti dapat kejutan buruk. Ya Allah, saya ini kebelakang itu nyontoh dia. Ya, jadi mana nyontohnya? Itu di Facebooknya dia posting kayak begitu. Guru saya ya Allah, meskipun lewat Facebook jalurnya sanatnya nyambung ini lewat. Bahaya nanti. Video. Horor kan? Jadi orang baik terus mensukseskan orang lain itu lebih baik daripada dunia seisinya. Dan kejutan terbaik itu dari Allah nanti adalah orang-orang yang soleh itu bersaksi bahwa kita yang memberikan petunjuk kepada. Halaman 28 ini hadis panjang, insyaallah kita bahas yang akan datang. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,